Baik, kita lanjutkan materi kita, Elektronika Modul 2 Kegiatan Belajar 4, yaitu Analisis Supermesh. Kapan analisis supermesh kita terapkan pada analisis rangkaian? Adalah saat kita menggunakan analisis mesh, namun dalam meninjau salah satu mesh atau loop, terdapat sumber arus, baik sumber arus dependen maupun sumber arus independen. Nah, saat menemui device berupa sumber arus, tentu kita tidak dapat menuliskan besar tegangannya, namun kita dapat menuliskannya sebagai hubungan dari dua arus yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Misalnya kita punya rangkaian seperti pada gambar A, kita sudah menentukan loop I1 atau mesh I1, kemudian mesh 2 atau loop I2, dan arahnya ya. Dan terakhir loop I3 atau mesh 3. Kita lihat saat kita ingin membuat loop I1 atau mesh 1 seperti biasa, maka dia akan melewati min 7 volt, kemudian resistor 1 ohm, dan dia akan melewati 7 ampere. Nah, kalau seperti ini, tentu tidak bisa menerapkan analisis mesh seperti biasanya. Begitu juga dengan menerapkan analisis mesh pada loop 3, tidak bisa langsung seperti biasanya karena dia akan bertemu dengan sumber arus 7 ampere. Yang bisa menerapkan analisis mesh seperti biasanya hanya pada mesh kedua. Oleh karena itu, kita perlu melakukan modifikasi, yaitu dengan membentuk supermesh. Supermesh ini kita menggabungkan mesh ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kita membuat mesh baru dari gabungan dua mesh lah, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini digambarkan I1 dan I3 jadi satu mesh ya. Sedangkan 7 ampere dan 2 ohm dianggap tidak ada saat kita memperhitungkan supermesh. Bagaimana lebih detailnya kita coba tinjau mulai dari tadi ya, yang ini. Kita tinjau supermesh-nya ya. Jadi gabungan dari loop I1 dan loop I3 seperti berikut. Jadi nanti dalam perhitungannya 7 ampere dan 2 ampere dilewat atau dianggap tidak ada ya, karena dia akan ke sisi luar dari I3. Baik, kita mulai dari sini. Kita tulis saja pada supermesh gitu ya. Supermesh I1 dan I3. Kita start dari titik ini, dia bertemu 7 volt minus, berarti minus 7 volt, ditambah dia melewati 1 ohm. 1 ohm ini dilewati oleh dua arus, yaitu I1 dan I2. Kemudian tadi tidak ke 7 ampere tapi ke 3 ohm, jadinya 3 I3 ohm ini dilewati oleh I3 dan I2. Jadi sudah tidak menggunakan I1 lagi ya, karena tadi I1 dan I3 bergabung. Jadi I3 min I2, kemudian melewati 1 ohm. 1 ohm dikali I3 sama dengan 0 ya, karena habis itu dia ke sini dan kembali titik awal, jadi tidak bertemu dengan device atau resistor lagi. Selanjutnya kita tinjau pada mesh atau loop I2. Ini dapat dituliskan seperti biasa ya. Misal kita mulai dari sini ya, titik ini ke 1 ohm mutarnya gitu, berarti 1 ohm arus yang melewati adalah I2 min I1. Kemudian dia melewati 2 ohm ya. Arus yang melewati 2 ohm hanya I2. Kemudian dia melewati 3 ohm. 3 ohm itu arus yang melewatinya adalah I2 dan I3. Nah, ini adalah persamaan yang terbentuk. Selanjutnya, karena I1 dan I3 ya
I1 dan I3 ini terhubung dengan sumber arus, makanya kita gunakan supermesh ya tadi di membentuk persamaan yang pertama. Namun di I1 dan I3 sendiri dapat kita hubungkan melalui si sumber arus 7 ampere ini. Bisa kita lihat bahwa I1 min I3 sama dengan 7 ampere. Kenapa I1-nya yang positif ya? Karena kalau kita lihat dari penentuan arah tadi, I1 sesuai dengan arah 7 ampere. Seperti itu. Yang kita butuhkan adalah 3 variabel dan kita sudah punya 3 persamaan. Yang persamaan ini kalau kita sederhanakan jadinya I1 min 4I2 tambah 4I3 sama dengan 7. Ini jadi persamaan pertama. Kemudian persamaan yang ini kalau kita sederhanakan jadinya min I1 tambah 6I2 min 3I3 sama dengan 0. Ini jadi persamaan yang kedua. Kemudian yang ini jadi persamaan yang ketiga. Dari 3 persamaan ini kita lakukan substitusi dan eliminasi, maka akan diperoleh I1 sebesar 9 ampere, I2 sama dengan 2,5 ampere, dan I3 sama dengan 2 ampere. Baik, itu adalah penjelasan mengenai penerapan analisis supermesh. Sampai jumpa di video berikutnya.